Salam, selamat jumpa kembali. Saya dengan Evangelis Dewi Nuriani. Apakah hari ini mengalami sukacita, damai sejahtera? Saya percaya pasti kalian akan mengalami sukacita, damai sejahtera karena kasih Tuhan yang menyertai kita dari hari lepas hari. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tetapi lebih dahulu mari kita berdoa dan saya akan menyanyikan satu pujian, lagu yang saya ciptakan sendiri, bagaimana kasih Tuhan dan ucapan syukur hambamu ini pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pujian ku naikkan kepadamu sebagai ucapan syukurku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Roh Kudus, kasih-Mu seperti air mengalir sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, kembali hamba-Mu datang di dalam tangan-Mu Yesus. Kami berucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dari hari lepas hari Tuhan. Sebelum hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, dan beracaralah Roh Kudus di dalam hidup kami masing-masing. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman ini tertabur dan tertanam di dalam hati kami, dan biarlah ini menjadi penuntun kehidupan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, beracaralah ya Bapa, beracaralah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul hidup di antara dua pilihan. Setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Suka atau tidak suka, kita harus memilih, mengambil suatu keputusan, dan di antara dua pilihan itu kita patut bersyukur. Tuhan menyertai kita, Tuhan mendampingi kita dengan Roh Kudus-Nya, bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi di saat kita mengambil suatu keputusan atau pilihan, kita akan diperhadapkan dengan hambatan-hambatan, antara lain kekecewaan, sakit hati, bimbang, tidak percaya. Banyak hal yang kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu di saat kita menghadapi problem dan masalah yang tidak kunjung selesai. Lalu pertanyaannya, apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia? Apakah kita masih mengandalkan logika kita? Sekarang ini banyak manusia mengambil jalan pintas. Mereka lebih memilih keinginan dunia. Memang dunia menjanjikannya yang indah, dunia menjanjikan instan. Tetapi sadar gak bahwa itu keputusan yang salah? Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu apa konsekuensinya bila kita mengambil tindakan yang salah dalam memilih. Mari libatkan Tuhan di dalam pilihan. Percaya janji Tuhan ya dan amin. Tapi maukah kita menjalani prosesnya? Saat kita mengandalkan kekuatan Tuhan, akan ada proses. Nah, itu kembali kepada diri kita sendiri. Mau nggak kita menjalani proses itu?
Dan pada saat proses itu, apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kedagingan kita? Mari kita buka di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Di firman Tuhan sendiri mengatakan, kalau kita masuk ke dalam kebinasan, kita pasti rame-rame karena pintunya lebar. Tetapi kalau kita mencapai suatu pintu keselamatan, pasti jalannya kecil. Ini menandakan bila kita mau masuk suatu kerajaan surga, janji keselamatan Tuhan, kenapa mesti jalannya sempit? Karena itu tadi saya bilang, tantangannya banyak, prosesnya pun banyak. Tetapi janji Tuhan di firman tadi mengatakan keselamatan, kehidupan kekal ada di situ. Tetapi jalan lebar, kita enteng masuknya, tetapi kebinasaan, yaitu dalam arti kita memilih kedagingan. Kembali semua pilihan di tangan kita. Mari responin panggilan Tuhan. Buka hati untuk Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Minta Roh Kudus pimpin di setiap jalan dan keputusan. Sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, saya akan membagikan satu kesaksian. Saya bertemu dengan satu anak rohani saya. Kebetulan pada saat itu saya pulang pelayanan. Itu saya turun dari mobil. Teman anak rohani saya, dia kaget melihat saya. Dia bilang sama anak rohani saya ingin minta didoakan dengan ibu itu. Oh, itu bunda saya, dia bilang. Lalu anak rohani saya menyampaikan, bunda, teman saya minta didoakan. Lalu saya panggil dia, saya tanya ada persoalan apa untuk saya harus doakan kamu. Dia bilang, bu, bunda saya ini bentuk tubuh saya laki-laki, tetapi jiwa saya ini wanita. Rupanya dia terkukung dengan jiwanya. Jiwa dia bukan laki-laki, tapi dia jiwanya perempuan sejak usia 8 tahun. Jadi singkat cerita, ada satu roh wanita yang selalu mengikuti dia dan dia bisa menerawang banyak hal. Saya bilang sama dia gini, kalau Tuhan menciptakan manusia, itu gak ada setengah-setengah, laki ya laki, perempuan ya perempuan. Kalaupun ada makhluk atau roh yang mengikuti kamu, itu karena kamu hidup di dalam kehitaman, hidup di dalam kegelapan. Jadi saya bilang sama dia, pilihan ada di tangan kamu. Firman Tuhan sendiri mengatakan di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 bahwa banci itu tidak ada tempatnya di surga. Jadi saya katakan pada dia, tempat seorang banci itu di neraka. Firman Tuhan sendiri mengatakan seperti itu. Lalu dia terdiam. Saya bacakan ayatnya, dia terdiam. Saya bilang, pilihan semua di tanganmu. Kamu nyaman dengan hidup ini, dengan kedaginganmu, tapi berakhir dengan kebinasaan. Kita waktu umur gak tahu. Lalu saya doakan dia. Saya bilang, apakah kamu mau dilepaskan dari semua itu? Dia berpikir, dia bilang, nanti bunda saya akan pikir-pikir. Tapi sebelum dia pergi, saya doakan dia. Terus satu hal lagi, dia bilang, saya juga pernah ketemu satu ibu dan bicaranya sama persis dengan bunda. Itu saya bilang tanda peneguhan Tuhan untuk hidupmu. Tuhan mengasihimu, Tuhan ingin kamu bertobat. Jadi kalau lebih dari satu orang, itu berarti Tuhan mengingatkan kamu, hati-hati.
Tetapi itu kembali, anak ini mengambil keputusan yang salah. Karena apa? Dia tidak mau dilayani pelepasan, dalam arti dia takut. Dia tidak memberi jawaban saat itu juga. Lalu saya berdoa saat itu, berdoa saja untuk dia supaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan menyadarkan dia untuk dia bertobat. Itu aja. Setelah saya doakan, dia bilang, "Bunda, saya merasakan hangat yang luar biasa di dada saya." Saya bilang, "Itulah Roh Kudus sudah menjamah kamu. Ayo, apalagi yang kamu tunggu?" Dia diam, lalu dia pamit pulang. Begitu di mobil, dia bilang sama anak rohani saya, "Kenapa saya rasakan mual yang luar biasa?" Ya itu tadi, kuasa gelap yang ada menghantui pikirannya, yang menyertai dia, itu mau berontak keluar, tetapi kembali lagi. Dia tidak mau berusaha melepaskannya. Singkat cerita, sampai detik ini dia tidak hubungi saya. Lalu saya bilang sama anak rohani saya, karena dia sudah nyaman dengan kehidupannya sekarang ini. Anak rohani saya bilang, "Benar Bunda, dia sudah nyaman." Itulah, mari saudara-saudara, kita harus ambil keputusan yang tepat. Hidup bersama Tuhan, itulah pilihan yang tepat. Kalaupun hidup bersama Tuhan banyak ujian dan cobaan, satu hal, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Tuhan akan menyertaimu di dalam ujian dan cobaan itu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, demikian firman dan kesaksian sudah hamba-Mu bagikan. Biarlah menjadi kekuatan bagi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, agar kami memilih pilihan yang tepat, yaitu hidup bersama Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu menyertai kami dengan Roh Kudus yang memimpin kami di setiap jalan kami. Tuhan, jangan pernah Engkau tinggalkan kami. Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa, tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Pak Maruf. Beri hikmat marifat, kewahyuan Tuhan, hikmat bijaksana dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Pertobatan besar-besaran terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkatin.